This is your wake up call. Di hari Minggu, apalagi yang lebih asik selain kita mendengarkan wake up call. Edisi teman ngobrol dengan saya Wahyudi Akbar. Dan di episode hari ini memang acaranya lebih awal ya dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi di minggu depan kita akan kembali di jam 3. Cuma hari ini aja kita di jam 12 karena narasumber kita, temen ngobrol saya ini lagi super sibuk, orangnya super sibuk. Bukan lagi ya, tapi memang orangnya super sibuk sehingga hanya ada waktu di jam 12 siang mengambil jam makannya beliau. Dan kita akan membahas tentang sembuh model, apa sih dan sebagainya. Nah nanti ya tunggu dengan teman ngobrol saya ini adalah Dr. Stefanus Tan, seorang dokter tapi yang tidak pernah praktek dokter. Yang ada adalah malah praktek tentang ngajarin tentang NLP dan sebagainya gitu. Nah ini yang saya akan invite terlebih dahulu. Oke. Tadi ada Pak Suban. Hai Pak Suban. Ya. Jadi kita akan bahas tentang semua. Dr. Stefanus adalah seorang siapa ya? Yang masih namanya dokter tapi nggak pernah praktek dokter ya dok? Ya gitu ya dok. Halo, halo. Saya dari tadi nungguin. Oke dok, gimana? Sorry ngambil makan siangnya ya, jam makan siangnya untuk kita ngobrol-ngobrol di siang ini gitu. Siap, siap. Oke. Ya, Ini saya nggak terbiasa dengan IG, Pak. Jadi mohon maklum ya. ya, ini juga perlu kita menyesuaikan dengan kondisi kekinian gitu ya. Kekinian ya. Oke, ada bergabung Bu Olivia. Halo, Halo Bu. halo. Terus ini ada beberapa kayaknya murid-muridnya Pak Steph nih. Ya, nah ini Halo, halo Miss Umi. Wow, Miss Umi ikut. Wah, ya luar biasa. Oke. Nah, Dok, sebelumnya ini jadi kalau sekarang aktivitas sehari-hari apa, Dok? Saya masih sama ngajar ya, ngajar ngasih pelatihan cuman pakai Zoom ya. Gitu. Sekarang lebih banyak pakai Gitu. Zoom, belum offline ya? Belum. Saya offline pertama mungkin Desember nanti. Oh, oke. Akhirnya turun gunung ya, Iya. Dok? Turun gunung. Kayaknya sudah boleh ini ya. Kan udah lebih terbuka ya. Tetap ada perbedaan Sudah ya, Dok, lebih terbuka. antara offline sama online gitu. Ya, sekarang sepertinya banyak orang yang lebih suka off. Ya, masih sekarang sudah mulai banyak orang suka online kayaknya ya. Iya, Tapi iya, kan ada kayaknya ya, cuman kan ada beberapa hal kita nggak mungkin online. Ya, Sesuatu yang sifatnya skill mau nggak mau kan perlu offline ya. benar. Kalau online akhirnya cuma kita ngajarin knowledge ya. Nah, ini kita sapa dulu beberapa. Ada Pak Suban juga. Halo Pak Suban. Halo Yang Pak mengatakan Suban. kita makin berisi. Ya. Iya nih. Soalnya bicaranya sama layar terus gitu. Jadi kurang gerak ya. Kalau dulu Kurang gerak. Iya, itu bener itu. kalau di kelas kan gerak ya, gerak sana, gerak sini ke Jakarta, kemana gitu ya. Betul, bener sih. Jadi banyak makan, apalagi habis sakit kan. Sejak habis sakit tuh kan kurus banget. Waktu kemarin ya, waktu Pak Steph kena COVID itu ya, itu turun drastis waktu itu. Turun drastis karena nggak dapat makan hampir sebulan kan, makannya sedikit sekali. Oke, syukurlah ya sekarang udah lebih sehat dan berisi kembali seperti sedia kala. Sudah berisi, bahkan lebih gemuk dibandingkan sebelum sakit. Gawat. Pak Steph, kita hari ini akan bahas tentang sembuh model nih, sembuh model selama sampai jam 45 menit ya. Nanti kan Pak Steph jam 1 ada coaching lagi ya, jadi waktunya ini sangat mepet sekali. Nah, kita akan bahas sembuh model. Sembuh model ini boleh ceritakan sedikit nggak Pak Steph tentang sembuh model ini sebelum masuk ke apa isinya ya, tapi penghantar dulu dan waktu itu gimana gitu itu muncul sembuh model gitu dan manfaatnya apa? Ya, karena kan pada waktu saya mulai belajar NLP, di sana kan belajar yang namanya proses penyembuhan, healing ya. Kalau dulu
kita masih menyebutnya terapi, tapi makin ke sini kan Richard Bandler tidak menyebutnya itu sebagai terapi. Nah, daripada waktu kita belajar NLP, suka tidak suka kan kita kan belajar psikologi. Nah, di dalam psikologi juga ada yang namanya terapi. Nah, menariknya adalah pada waktu saya belajar mengenai proses terapi kejiwaan, itu berbeda dengan saya belajar terapi kedokteran. Karena pada waktu kedokteran kan yang namanya terapi jelas ada batasan sembuh. Ya, jadi dokter itu seseorang sudah dinyatakan sembuh itu ada ukurannya, ada standarnya kan begitu ya, Wahyudi. Nah, tapi kenapa ya di dalam dunia psikologi atau NLP pada waktu itu tidak ada kriterianya? Kamu tuh sembuh tuh kalau apa gitu? Misalnya orang sakit hati diputusin pacar, kapan disebut sembuh? Oh, kalau dia sudah move on ya, tapi standar ukur move on-nya tuh seperti apa? Tidak ada standar ukurnya. Nah, mungkin karena background saya seorang dokter, lalu mulailah saya melakukan riset. Standar ukur seorang disebut sembuh itu seperti apa? Nah, muncullah yang namanya sembuh model tadi. Oke, supaya ada tanda apa, ada kriteria sembuh itu seperti apa? Karena benar sih, karena kejiwaan itu kan sangat abstrak sekali ya Pak, gitu. Betul. Itu sesuatu yang ya tolak ukurnya itu agak sulit. Kalau ke dokter misalnya tensi naik, ada angkanya gitu ya, tensi seperti ini turun segini itu menjadi sehat gitu atau apa gitu ya Pak? Iya, kalau naik misalnya di angka berapa ini hipertensi nih. Tapi kalau di bawah itu malah hipotensi kan gitu. Oke. Nah, jadi jelas angka normalnya berapa. Jadi kapan kita disebut sembuh? Oke. Nah, ini yang artinya menjadi memang poin penting sih Pak. Berarti ini kita sebenarnya dapat memahami bahwa sembuh model ini, ya sembuh model sebelum kita bicara tentang apa sih isi sembuh model, berarti kita dapat pakai untuk mengukur kesehatan secara kejiwaan seseorang. Seperti itu Kak Pak? Yes, diharapkan ke sana. Jadi kita boleh pakai metode apapun. Teknik apapun silahkan. Mau pakai teknik konseling, mau teknik NLP, gitu kan. Mau pakai provokatif, mau pakai apapun. Tapi paling tidak kita punya standar. Kapan seseorang dinyatakan sembuh, kan begitu ya? Ya. Oke, menarik nih. Jadi at least kita punya satu kriteria, kita punya kriteria yang disebut sembuh, atau bahkan sehat secara kejiwaan. Mungkin kalau sembuh kan berarti sakit dia jadi sembuh ya dok. Dan berarti jadi pada dia sembuh dia kan sehat ya. Artinya kita juga dapat pakai dia sehat secara at least secara internal kejiwaannya dia. Seperti itu ya. Betul, secara kejiwaan, secara pola pikir dan pola rasa dia. Ya. Pola pikir dan pola rasa. Oke, nah sekarang ada apa aja dok dari sembuh model? Apa yang kriteria seseorang dikatakan sembuh atau sehat secara kejiwaan gitu? Ya, makanya setelah hasil dari penelitian, saya menyebutnya ada 4 sehat, 5 sempurna. Menarik nih, kayak jadi ya kayak makanan, betul. Jadi kalau 4 kriteria ini terpenuhi, Anda sehat. Tapi kalau Anda tambah kriteria ke-5, Anda sempurna. Wow. Begitu. Ya. Nah, kriteria Sebelum kita bicara sembuh, maka kita bicara sakit dulu dong. Menarik nih. Gimana dok? Iya, kan kita juga perlu tahu kapan seseorang disebut sakit dalam tanda kutip kejiwaan, bukan sakit jiwa ya, karena susah juga disebut ya. Sakit jiwa itu disebutnya gila, kan nggak begitu? Tapi kapan kita mengalami jiwa kita itu sakit? Kan kita perlu tahu, kita perlu sadari dulu, ini kapan ya jiwa saya ini sekarang lagi sakit? Interesting. Kapan dok? Jangan-jangan saya punya mengalami itu, saya lagi sakit secara kejiwaan gitu, tanpa saya sadar. Jiwa saya sakit sama sakit jiwa saya nggak tahu sama atau beda ya. Gitu. Kita serahkan pada yang mendengarkan saja lah untuk membuat keputusan. Ya, yang mendengarkan silakan ya, sakit jiwa sama jiwa yang sakit itu sama atau beda. Tapi kalau saya pribadi membedakan, kalau sakit jiwa itu konotasinya kan sudah harus masuk ke rumah sakit jiwa, sudah harus ada pengobatan yang pengobatan yang lebih tersistematis begitu ya. Tapi contoh lah, pada waktu saya diputusin pacar, ya dengan cara yang tidak manusiawi. dan lalu membuat saya merasa sakit, kan gitu ya. Sakitnya di sini, salah ya.
sakitnya di sini, di sini gitu ya. Nah, itu disebutnya sakit jiwa atau jiwa yang sakit ya? Walaupun kesannya tubuh yang sakit ya, Pak. Kesannya tubuh yang sakit gitu kan. Tapi ya pada waktu kita, ya silakan. Ya, itu impact-nya ke kalau nggak disadari sebenarnya itu juga memberikan impact terhadap kita punya secara kejiwaan itu sendiri gitu, Pak. Ya, kepada fisik ya. Gitu. Tapi kan jiwa yang sakit bukan berarti orang itu gila kan, pada waktu dia kecewa kita mengurung diri. Ya, kita mengalami suatu kesedihan, kita mengalami kekecewaan, bukan berarti kita harus langsung masuk rumah sakit jiwa kan, nggak seperti itu gitu kan. Benar. Nah, pada waktu COVID pertama kali muncul, lalu kita nggak boleh kemana-mana, kita di rumah dan banyak orang ketakutan. Nah, proses ketakutan itu kan ada sesuatu yang menyakitkan kan? Ya. Gitu. Lalu kita bingung, kita tidak mampu berbuat apa-apa, tapi itu bukan berarti sakit jiwa kan? Ya, benar. Ya, saya waktu di rumah sakit waktu COVID itu, waduh, itu keren banget tuh, kiri kanan teriak-teriak gitu kan? Terus Pastor bener-bener teriak-teriak gitu, apa? Oke. Lalu ini menarik, silakan Pak. Iya kan, ada yang apa namanya, suster, gitu ini ya, saya masih bisa sembuh nggak ya? Kenapa? Karena hampir tiap hari zaman itu ada apa, troli apa yang bawa mayat gitu kan, meninggal gitu kan. Suasananya cukup mencekam. Ya. Gitu. Nah, orang ketakutan, orang kebingungan, orang khawatir, tapi apakah disebut sakit jiwa? Gitu kan, tanda tanya juga di situ. Ya. Nggak sampai artinya, sorry, silakan Pak Steph. Ya, artinya saya menilai jiwa yang sakit itu kalau di dalam diri kita masih ada kecewa, masih ada rasa marah, masih ada sakit hati, gitu kan. Ya, saya sudah maafin dia, tapi kalau ketemu masih buang muka. Nah, itu kan masih sakit hati namanya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu. Tapi masih begini gitu kan. Ya, nggak apa-apa kok, tapi ya di dalam hatinya apa gitu. Kalau lihat mukanya kesel, marah apa gitu ya. Iya, gitu kan. Ya, itu kalau sama manusia. Nah, lalu kalau sama Tuhan atau sama keadaan. Lalu pada waktu saya mulai menilai diri saya tidak berharga, kan ada sesuatu yang sakit di sana, gitu, ya kan? Kalau kita bicara NLP, limiting belief itu kan prinsipnya 3, gitu kan? Helpless, hopeless, worthless. Wow, oke. Helpless, hopeless, worthless. Iya, semua limiting belief itu dasarnya cuma itu doang kan? Mau bicara limiting belief apapun kan? Saya nggak ada harapan gitu kan? Ya, hopeless. Saya nggak tertolong, gitu kan? Atau saya nggak berharga. Saya masih layak nggak ya untuk sukses? Gitu kan? Saya orang yang penuh dengan dosa. Waduh, keren banget. Ya. Kayaknya ya, karma saya di masa lalu itu memang sudah numpuk, jadi ya hari ini saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah pasrah saja. Ya paling saya hanya bisa membuat karma baik sebanyak mungkin. Apa? Tunggu waktu gitu kan. Mungkin yang saya mampu memupuk karma baik itu masih mending Pak. Dia artinya dia tahu untuk punya tindakan gitu. Tapi yang udah hopeless ya, gitu ya, bahwa waduh saya udah nggak mungkin lagi, nggak akan ke depan juga, nggak akan, apapun yang saya lakukan nggak akan membawakan hasil gitu. Nah, itu kacau itu. Iya, kasihan kan teman-teman. Nah, itu kasihan kan. Tidak sampai sakit jiwa sih, nggak sampai, nggak masih dapat komunikasi, masih dapat pelayanan di vihara, gitu kan, masih dapat aktif. Oh, aktifnya luar biasa gitu kan. Justru makin aktif ya. Justru makin aktif gitu kan. Tapi kalau diminta untuk ayo kita melakukan sesuatu, udahlah, nggak usah neko-neko, gitu kan. Mindfulness. Ya, mindfulness secara keliru dia. Keliru memaknai mindfulness begitu ya. Keliru memaknai mindfulness. Nah, itu kan justru kita mengalami sedang proses sakit dan inilah perlu disembuhkan.
gitu kan. Perlu disembuhkan supaya mindfulnya utuh, mindfulnya sempurna kan begitu. Ya, ya, benar. Gitu. Nah, kalau kita sudah tahu kriteria sakit, maka kita dapat mulai diskusi ke bagaimana yang sakit ini disebut sembuh kan gitu. Ya, ya, interesting. Ya. Nah, ya. Menarik sekali. Jadi, nah, ya silakan, sorry. Nah, silakan. Iya, silakan. Kalau Pak Yudi mau nambahin dulu atau mau tadi cuma mau sedikit wrap up aja bahwa jadi artinya kita penting untuk menyadari, pertama juga penting untuk menyadari kondisi kita saat ini ya. Tadi benar bahwa kondisi helpless, hopeless, worthless menurut saya itu tidak terjadi pada kondisi orang yang benar-benar udah sakit jiwa gitu. Saya umum lah saya gitu. Saya masih mengalami 3 kondisi itu gitu. Ada kondisi-kondisi tertentu mereka merasa tidak hopeless, helpless, bahkan worthless gitu. Nah, ini kalau tidak diwaspadai, ini dapat mencengkram dan kemudian membuatnya dalam banyak aspek kehidupan. Padahal mungkin hanya dalam satu aspek. Tapi kalau tidak diwaspadai, dia tarik, menyebar seperti virus ke seluruh aspek kehidupan gitu. Perlu cepat diwaspadai gitu kan, Pastor? Yes. Makanya kita belajar NLP salah satunya kan supaya kita masuk awareness kan. Ya, benar. Ya kita bisa nggak tahu. Di mindfulness juga saya pikir awalnya pasti dimulai dengan awareness. Benar, setuju sekali, Pak. Ya. Tanpa itu kita nggak mungkin move on apa move forward. Ya, benar. ya, setuju. Nah, oke. Jadi, dari sini berarti ini menjadi ciri-ciri buat kita semua, buat teman-teman yang menonton juga. Apakah Anda di kondisi ini? Nah, sekarang kalau iya, then what next gitu. Ya kan, Pak Steph? Yes. Nah, ini what next-nya apa nih? Ya, maka saya melihat pada waktu saya ketemu ngobrol lah sama teman, dan lalu dari proses ngobrol, kita tahulah, oh, dia mengalami suatu luka. Gitu kan. Ya, dari mana tahunya ya? Ya, sebenarnya mudah aja sih pada waktu dia bilang, aduh kayaknya nggak ada harapan ya. Kok kayaknya yang penting saya tuh ini menarik. Saya pernah ketemu orang, Pak, gimana caranya supaya anak saya dapat maju? Saya nggak penting. Saya bilang, kenapa nggak penting? Oh cuma Pak, udah tua. Ya, suami saya begini, jadi buat apa lagi gitu loh. Jadi dia, ya yang penting saya nggak menderita deh, gitu kan. Nah, ibu mau bahagia nggak? Saya nggak tahu Pak bahagia itu apa. Nah, dari situ aja kita sudah tahu lah, ini ada luka kan begitu. Interesting. Oke. Nah, langkah pertama pada waktu saya membantu seseorang, saya pasti mencoba untuk membantu klien itu untuk acceptance dulu. Gitu. Jadi kita acceptance. Jadi kita mau pakai tekniknya ya banyak lah. Kita dapat pakai banyak teknik. Di NLP juga ada ratusan ribuan teknik gitu kan, yang dari Swiss pattern lah, dari apa lah ya, cari buku silakan Google, ada teknik NLP. Silakan Google banyak. Gitu. Tapi apapun tekniknya, target pertama saya membantu klien untuk accept the reality. Oke. Gitu. Karena kalau di dalam ilmu psikologi, klien yang belum bisa dibantu untuk move on, itu klien yang masih denial. Oke. Gitu. Jadi kalau kita kondisi tertentu ya, Pak? Iya, denial terhadap kondisi tertentu. Gitu. Ada kadang-kadang pada nggak sih kita ngelihat ya dia itu bermasalah gitu kan? Ya, tapi dia mengalami luka tapi dia denial, dia bilang saya nggak masalah. Yang bermasalah tuh orang-orang di sekeliling saya mah nggak masalah. Saya oke-oke aja gitu. Saya oke-oke aja gitu, teman saya aja yang menganggap saya bermasalah. Atau ada mungkin nggak sih Pastor kayak gini ya, misalnya dia saya punya masalah tapi ya nggak apa-apa kok gitu. Ya seperti itu, dia denial gitu kan. Saya ini dia bilang, saya memang nggak mau pacaran, nggak mau nikah, gitu kan. Kenapa nggak mau nikah, gitu kan? Ya kan karena saya mau mencapai pencerahan, mau jadi biku. Ya kalau memang benar seperti itu, that's okay, gitu kan. Ya. Tapi kalau lalu digali, ternyata dia kecewa dengan pasangan, lalu dia merasa hopeless. Lalu melakukan pembenaran bahwa saya nggak butuh wanita atau saya nggak butuh cowok karena saya mau jadi biku, itu denial.
Mm-mm. Ya, ya, ya. Gitu. Oke. Karena dari situ penting untuk diajak untuk ya dengan mereka untuk pertama acceptance. Acceptance realitinya bahwa saat ini saya kecewa. Saat ini saya banyak ditolak sama pasangan saya atau saya merasa kecewa dengan lawan jenis saya. That's okay. Acceptance dulu kan. Ya. Gitu. Oke. Nah, ya, itu proses pertama. Kalau dia sudah mampu, ya itu tidak mudah. Bantu seseorang untuk acceptance, gitu kan. Nah, setelah accept realitinya, nah masuk kepada syarat kedua untuk sembuh, apa ini, yaitu take personal responsibility. Ngambil. Jadi kalau tanggung jawab penuh atas hidup saya, artinya begini. Kalau saya menderita, saya kecewa. Kenapa ya? Saya 5 kali pacaran, 5-5-nya diputusin. Saya selalu diselingkuhin. Orang tuh hanya mau ngambil enaknya aja dari saya. Ya, enaknya kan bisa apa saja, enak-enak begitu kan? Gitu kan? Ya, silakan terjemahkan sendiri lah ya. Silakan masing-masing menerjemahkan kata enak itu mau diterjemahkan apa, silakan gitu ya, Pak. Iya, ya kan setelah mereka mendapatkan enaknya dari saya, terus mereka pergi begitu saja kan gitu. Dan lalu itu membuat saya kecewa. Lalu saya mulai menganggap bahwa lawan jenis ini ya bla bla bla. Sudah mulai ada apa? Pemberian meaning kan, sudah pemberian meaning di sana. Gitu. Sudah ada labeling di sana. Gitu kan? Ya, laki-laki buaya. Semua laki-laki buaya gitu kan. Kalau semua wanita apa begitu kan? Ya. Ya. Ya, tidak ada wanita yang mencintai laki-laki, bohong itu. Ya, semua wanita itu mencintai uangnya laki-laki. Jadi sudah ada penamaan, sudah ada labeling di sana. Ya. Gitu. Daripada uang saya dipakai untuk wanita dan yang nggak jelas, lebih baik saya jadi biku saja kan begitu. Jelas gitu kan, menanam karma baik kan. Oke. Gitu. Ya, itu kan acceptance. Lalu yang kedua, personal responsibility. Artinya, kalau itu terjadi pada saya, apa artinya? Apa meaningnya? Apakah meaningnya bahwa mereka itu tidak baik? Atau meaningnya, saya belum tahu caranya? Ya. Adakah perilaku saya, adakah ucapan saya, gitu kan? Ya, adakah tindakan saya yang mempengaruhi sehingga itu terjadi? Sehingga saya punya 5 pacar, 5-5-nya menyakiti saya, gitu ya, menjadi habit gitu kan. Jangan-jangan masalahnya di mindset begitu kan. Saya sudah punya belief gitu kan, laki-laki itu buaya gitu. Jadi kalau ketemu laki-laki yang tidak buaya, jangan-jangan dia bukan laki-laki. Lah itu kan responnya ada di saya, tanggung jawabnya kan ada di saya. Benar. Nah, apakah saya mau bertanggung jawab untuk mindset? Ya kan, mindset atau meaning yang keliru tadi, ya kalau saya sebutnya bukan meaning yang keliru, tapi meaning yang ilusif. Ya. Atau kalau meaning yang toksik, Pak, yang meracuni. Meracuni gitu kan, ini mau kita perbaiki menjadi meaning yang the truth, meaning yang nyata, yang real gitu kan, yang konstruktif gitu kan, bukan yang destruktif. Benar. Tanggung jawabnya kan di saya, bukan di orang lain. Gitu. Apakah saya mau bertanggung Itu sakit banget loh, Pak. Itu nggak gampang. Sakit banget. Saya yang disakiti, tapi kok tanggung jawabnya di saya gitu. Apa betul, saya yang bertanggung jawab. Kan dia yang nyakitin saya kan nggak ngapa-ngapain. Yang berbuat kan dia, kenapa gue yang tanggung jawab kan gitu. Maka sebelum masuk ke tahap 2, tahap 1 menjadi sangat penting. Accept dulu. Lah kalau accept saja tidak, apalagi ngambil tanggung jawab. Waduh, kacau. Maka perlu punya kemampuan acceptance sehingga masuk ke proses nomor 2 ya lebih mudah. Sudah lebih mudah walaupun belum tentu mudah, Pak. Yes. Tidak mudah. Itu 2 tahap itu sulit banget memang. Apalagi kadang dia udah accept nih, Pak. Begitu dia tahu perlu nomor 2, akhirnya nggak jadi acceptance, Pak. Nggak jadi acceptance. Mendingan gue denial lagi deh. Gue kembali denial lagi. Ya, oke. Yes. Itu sebabnya praktisi NLP atau kita yang mau mempelajari konseling, kita yang mau mempelajari konselor, betul-betul waspada di sana. Ya.
gitu kan? Bagaimana membawa klien kita untuk acceptance, lalu membawa klien kita untuk tanggung jawab. Dan pada waktu dia belum siap untuk tanggung jawab, maka jangan dipaksakan. Oke, interesting. Jangan dipaksakan. Kita perlu bantu, kita perlu bangun rapor, kita perlu ngobrol, gitu kan? Makanya di antara semua semua peran di dalam NLP. Kita belajar NLP kan kita mampu jadi coach, kita mampu jadi konselor, kita mampu menjadi mentor, kita mampu menjadi trainer, kita mampu jadi konsultan. Ya. Dari semua 5 peran itu, yang kalau boleh paling saya hindarin, itu peran konselor. Itu lamanya ampun deh. Karena ya itu butuh waktu ya untuk membuat orang mampu accept sama take responsibility, itu nggak butuh, memang takes time sih Pak, dan a lot dia punya internal gitu. Ya. Ada nggak metode NLP yang cepat? Ada, tapi hanya P3K. Ya, sesaat. Hanya sesaat, hanya membuat dia merasa nyaman dulu sementara, tapi pada waktu meaningnya belum berubah. Meaningnya belum berubah. Ya kalau kita bicara proses di dalam NLP kan, proses reframing, kita tahu bahwa semua kejadian itu netral. Sampai manusia memberi arti, kan prinsip dasar dari NLP gitu ya. Semua kejadian itu netral sampai kita memberi arti. Nah, begitu memberi arti ada emosi di dalamnya. Benar. Nah, tinggal emosinya mau destruktif atau konstruktif, kan begitu. Benar. Ya, saya waktu pertama kali kan masuk COVID, gitu kan, itu ngalamin meaning yang destruktif gitu kan. ya nyebelin gitu. Jadi yang nyebelin bukan COVID-nya lagi ya Pak, tapi meaning itu akhirnya malah menyebalkan gitu ya. Iya, itu kan yang nyebelin kan itu, bukan COVID-nya gitu. COVID-nya ya sudah kenyataan kan, karena saya kena COVID, masuk rumah sakit, nggak bisa napas, itu kan reality. Iya. Lalu diminingkan, waduh saya jadi nggak bisa kemana-mana, saya jadi kehilangan uang, atau bahkan meninggal atau apa gitu, yang iya. Ya nanti anak istri saya gimana? Astaga. Itu kan jadi lebih menyakitkan daripada si COVID-nya sendiri ya Pak. Daripada COVID-nya sendiri. Ya. Gitu. Nah sekarang kita kan waspada di meaning itu kan, gitu kan. Benar. Nah, pada waktu meaningnya sudah konstruktif, emosinya juga netral, bukan hanya netral sih. Bagi saya, emosinya jadi happy gitu. Jadi oke aja di rumah sakit kiri kanan sambil ketemu suster. Suster kenapa dia? Iya ini psikolognya nggak datang. Oh kasihan ya. Malah bercanda-bercanda. dapat menikmati gitu loh, masa-masa sebulan di rumah sakit itu menikmati luar biasa. Gitu. Kenapa menikmati? Karena saya dapat melakukan hal yang kalau saya lagi sehat nggak mungkin saya lakukan, Yud. Oke. Hah? Kalau lagi saya nggak lakukan? Nggak mungkin saya lakukan. Oke. Ketemu suster? Ketemu suster, oke. Nonton YouTube. belajar sesuatu yang saya mau. Itu karena saya di sana. Cuman modalnya HP dan nggak bisa waktu itu karena situasi saya nggak dapat terima WA. Jadi benar-benar sepi itu dari selama 20 hari. Jadi waktunya dapat dipakai buat nonton YouTube, belajar banyak. Saya belajar banyak hal baru di sana. Wow. Dimana kalau lagi kondisi normal saya nggak dapat belajar. Ya. Interesting. Ya, itu kan meaning. Begitu meaningnya konstruktif, emosinya konstruktif, kita punya power yang luar biasa untuk melakukan banyak hal. Gitu. Nah karena itu masuk ke tahap 2 itu yang namanya personal. Saya bertanggung jawab penuh. Atas kejadian itu saya bertanggung jawab penuh, apapun kejadiannya. Nah, pada waktu saya sudah siap masuk kepada nomor 2, saya mengambil tanggung jawab. Maka saya sudah mulai sembuh sebenarnya. Gitu. Saya sudah lebih mudah masuk ke tahap yang ketiga, walaupun juga tidak mudah yang ketiga. Satu acceptance sudah nyebelin, yang kedua tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab dia atau orang lain ataupun keadaan.
gitu kan. Setelah saya oke, ini murni tanggung jawab saya, ini bukan salah orang lain, ini ada kesalahan saya, dan karena saya yang salah, saya bertanggung jawab untuk memperbaiki semuanya, sekalipun saya yang diputusin gitu ya, sekalipun saya yang dikhianatin gitu. Pedih Pak, pedih. Gua teringat Pak waktu itu yang kita apa ya, waktu awal Pak Steph lah ngajarin hal itu gitu, yang nomor 2, waduh, salah gua gitu. Waduh, itu sakit hati minta ampun lah. Oke, lanjut Pak, lanjut nomor 3 Pak. Waduh, ini waktu kita mulai makin mepet nih. Oke, yuk. Ya, nah nomor 3 itu kita sebutnya sebagai pay the price, bayar harga. Makanya nyebelin kan? Ini tanggung jawab saya. Terus perlu bayar harga lagi, aduh. Berarti karena ini tanggung jawab saya, ini semua terjadi karena saya bertanggung jawab, maka saya yang bertanggung jawab menyelesaikan. Berarti saya harus bayar harganya kan? Gitu. Dulu sampai ada orang ngomong gini, Pak, gua ini punya anak karena diperkosa. Terus gua mesti minta maaf gitu sama pemerkosa gua. Gua inget tuh, Pak siapa, Pak Jerry tuh, waktu Pak Jerry, itu cewek tuh apa, ada ini, Pak, lu masa begini Pak? Terus gua minta maaf apa sama pemerkosa. Pak Jerry itu cebelin banget jawabannya. Iya kali lu waktu diperkosa goyangnya kurang enak aja. Ya ampun. Itu Pak Jerry itu, ampun dah gue. Nah, tapi bukan sampai ke sana ya. Saya cerita ini aja bercanda. No. Saya tidak memaksudkan itu. Ya, jangan salah paham ya teman-teman ya. Gitu. Tapi maksud saya apapun yang terjadi, saya bertanggung jawab untuk memperbaiki kehidupan saya kan gitu. Gitu kan. Saya kecelakaan. Gitu kan. Lalu tangan kaki saya patah, nggak diamputasi. Saya punya tanggung jawab pribadi bahwa saya ada peran dalam kecelakaan itu, entah apa, gitu kan. Ya, maksudnya entah apa itu misalnya saya mungkin ceroboh, nggak lagi terburu-buru, yang kita kadang merasa itu cuma hal kecil, tapi sebenarnya hal kecil itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa gitu. Yes. Nah, ya sudah, kan udah kejadian, mau gimana lagi? Yang dapat saya lakukan kan, oke, ya sudah terjadi, saya acceptance, saya bertanggung jawab pada hidup saya, bagaimana saya membayar harganya? Gitu kan, misalnya, tadi tangan kanan saya patah, ya sudah, saya belajar nulis tangan kiri, kan itu bayar harga. Gitu kan, sekarang saya, mata saya tiba-tiba jadi buta, udah saya belajar huruf braille, latihan braille itu kan bayar harga. Gitu ya, membayar harga untuk memperbaiki semuanya, karena tidak ada yang dapat memperbaiki kecuali saya mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki. Tidak akan ada orang yang mau bayar harganya kecuali saya secara pribadi membayar harganya, kan begitu ya, untuk maju ke depan ya Pak, artinya supaya memperbaiki dan untuk maju ke depan gitu, bayar harganya untuk move on. Ya saya sebutnya untuk move on, karena kalau belum sampai ke tahap 3 kita nggak mungkin, karena kita bicara coaching, kita bicara move forward kan. Ya, benar. Tapi kita bicara konseling nih, terapi kan kita bicara move on. Ya. Nah sekarang kita bagaimana mau move forward? Kalau move on aja tidak. Kan nggak masuk akal. Kita mau bantu orang move forward, dia move on aja belum. Maka yang seperti itu jangan pernah di coaching. Gitu. Saya nggak pernah coaching yang seperti itu ya. Saya dampingin dia konseling untuk move on. Target saya cuma satu, move on dulu. Setelah dia mampu move on, baru kita coach untuk ke depan, move forward. Yes. Oke, interesting. Oke, Pak. Gitu. Nah, itu yang ketiga, pay the price. Ya, bayar harga. Nah, setelah itu baru kita belajar forgiveness. Ya, nah, banyak orang bilang forgiveness ya, Pak. Ya, except enggak mau forgive apa, Pak? Forgive yang ada tuh basa-basi. Forgiveness itu basa-basi, nggak 100%. Karena kalau forgive yang benar-benar itu sudah oke, sudah nggak ada masalah. Ya. Walaupun nggak forgive, ya tetap mampu forgive gitu ya. Dan dia akan oke dengan apapun itu gitu. Benar-benar memaafkan. Gitu. Iya, memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Betul-betul forgiveness. That's the real forgiveness. Forgiveness yang sebenarnya. Anda masuk ke level keempat, Anda sudah sembuh, Anda sudah sehat.
selesai prosesnya untuk menjadi sehat, untuk sembuhnya. Gitu. Tinggal belajar, tinggal Anda putuskan mau sempurna atau tidak. Asik. 4 aja udah sembuh kan? Ya. Udah sehat ya? Ya, setelah udah sehat, udah oke lah, sampai 4 udah oke lah. Nggak perlu ke 5. Itu berarti Anda untuk mampu move on. Berarti dia sudah boleh move on. Dia berarti udah move on. Sudah dapat move on. Oke. Pada waktu 4 kriteria ini dilewatin, sudah mampu forgiveness, dia sudah move on kok. Udah oke. Udah sehat. Gitu. Ya, cuman kalau Anda mencari kesempurnaan, Anda perlu yang kelima. Apa, Pak? Kemampuan bersyukur. Wow. Gimana bersyukur? Gitu. Saya bersyukur dengan kejadian itu membuat saya, contoh, ya saya ngumpulin uang 10 juta atau 100 juta mau nikah. Tiba-tiba saya ditipu sama teman baik saya, 1 juta itu hilang. Sehingga pacar saya yang tunangan saya meninggalkan saya, nggak jadi nikah. Yeah. Udah kehilangan duit 100 juta atau 1 miliar, ditinggalin calon istri. Ya, sakitnya sudah ke seluruh badan, bukan di sini lagi begitu. Dari kepala sampai kaki ya, Pak? Dari kepala sampai kaki sakitnya. ya. Pada waktu saya mampu forgiveness, saya memaafkan diri saya yang ceroboh, yang begitu mempercayakan kepada teman saya, ya kan, dan saya sudah menerima, gitu kan, saya acceptance bahwa ya wajarlah pacar saya meninggalkan saya, kan saya menjanjikan menikah di bulan November, lalu tiba-tiba nggak jadi, begitu saja karena uang nggak ada. Dan saya harus berjuang lagi ngumpulin duit, dan duit itu mungkin baru ada 2 tahun lagi. Wajar pacar saya meninggalkan saya, wajar. Dan kecerobohan saya menitipkan uang ini kepada teman sahabat saya, wajar saya ditipu dan sebagainya. Ya. Tapi pada waktu saya mampu accept, mampu menerima, saya bertanggung jawab, ya sudah, saya kerja keras lagi, kumpulin uang lagi 1 miliar, lalu bekerja lagi, cari pacar baru, cari pasangan baru. Ya, karena saya sudah mampu memaafkan itu semua, gitu kan, dan saya ikut menyelamati pasangan saya, akhirnya menikah. Bukan dengan saya, ya, dengan sahabat saya menipu saya, pakai uang saya yang 1 miliar itu. ya, saya dapat datang ke pestanya, saya mampu bahagia, ya, dan saya mampu memaafkan mereka, karena lalu saya punya uang 1 miliar lagi, saya lalu menikah juga dengan pasangan yang lain. Selesai. Tapi kalau kita mampu yang kelima, sempurna. Saya belajar apa dari peristiwa itu? Terima kasih ya, saya mampu nggak berterima kasih dengan yang nipu saya? Mampu nggak saya berterima kasih kepada pasangan yang meninggalkan saya, dan akhirnya menikah dengan yang menipu saya? Terima kasih ya, kalau lu nggak ninggalin gue nggak seperti ini loh sekarang. Gue belajar banyak loh bagaimana cara menipu yang baik. Ya, bagaimana cara... Ya menipu yang baik kan gue belajar dong. Lu nipu gue gimana caranya sampai gue ketipu kan gitu. Apa yang ya, terus bagaimana cara? Apa yang strategi apa yang lu lakukan untuk sampai ke sana kan gitu. Ya kan? Terus kamu lakukan apa sampai kamu berani loh. Pada waktu saya dalam kondisi terpuruk, kamu dengan teganya ninggalin saya dan nikah dengan yang nipu saya. Ya kan? Ada belief apa di sana? Ada strategi apa? Sehingga kamu tega. Kan ada banyak hal yang bisa saya pelajari dari peristiwa itu. Agree. Yang akhirnya membuat kita grow, move forward, kita menjadi lebih dewasa. Maka orang yang paling menyakiti kita adalah orang yang paling memberi kita pelajaran. Guru yang terbaik adalah orang yang menyakiti kita. Kan ada pepatah yang mengatakan seperti itu. Kalau kita sudah sampai ke sana, maka sudah sempurna kita. 4 sehat, 5 sempurna. Itulah sembuh model. 4 sehat, sembuh model. Teknik metodenya boleh apa saja. Metodenya apa aja, tapi poinnya adalah bagaimana mengajak seseorang untuk mampu pertama menerima. Itu aja satu challenge ya, menerima. Lalu kemudian setelah dia menerima, dia mengambil tanggung jawab penuh bahwa ada peranan dia sepenuhnya di dalam proses apapun yang sedang dia alami saat ini. Lalu kemudian dia siap membayar segala harga, konsekuensi dari hasil apapun yang terjadi itu, dan untuk dia mampu move on, dia siap bayar harganya. Lalu kemudian mampu memaafkan siapapun apapun keadaannya itu gitu. Dia mampu memaafkan orang, dirinya, terutama dirinya sendiri, orang sekitar gitu, semuanya. Artinya nggak memaafkan hanya diri kalau dia belum gitu. Itu berarti belum memaafkan gitu ya. Belum memaafkan. Belum sempurna memaafkannya. Belum sempurna memaafkannya gitu. Baru parsial.
Ya, masih dalam proses Iya. untuk nomor 4. Oke, lalu kemudian yang kelima, untuk membuatnya jadi sempurna ada pas saat kita mampu bersyukur. Bersyukur ini artinya kita mampu belajar. Itu kita Yes. mampu menjadi dewasa dari proses itu gitu. Yes. Gitu ya, Pak? Yes. 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 Saya pikir kalau itu sudah terpenuhi ya dia sudah layak kita sebut sembuh. Saya pikir semua konselor akan mampu memberikan sertifikat sembuh, Pak, kalau itu sudah terjadi. Boleh dibikin satu sertifikat ya, Pak, sertifikat sembuh gitu ya. Anda dinyatakan sembuh. Yes, sudah boleh pulang gitu. Sudah boleh pulang. Mas, ini ada pertanyaan nih, ada dari dari Lotus Enrichment Center. Apa definisi seorang coach atau mentor yang berhasil? Kalau kita bicara coach, disebut berhasil adalah pada waktu, kalau saya ya pribadi, ada 2 kriteria yang kita boleh pakai. Kriteria pertama pada waktu mampu membantu kliennya mencapai apa yang dia mau. Ya. Gitu. Pertanyaan yang menarik adalah kalau kliennya tidak mampu mencapai apa yang dia mau, apakah itu berarti coachnya gagal? Kalau saya mengambil yang kedua, walaupun kliennya gagal mencapai apa yang dia mau, tapi kliennya mendapat insight, gitu ya, insight apa yang membuat dia tidak mencapai dan dia tahu persis caranya memperbaiki. Saya mengatakan itu coach yang baik. Justru kalau seseorang mencapai hasil yang diharapkan, tapi si kliennya gagal mendapatkan insight, saya tidak mengatakan itu coach yang baik. Kenapa? Karena itu akan membuat klien bergantung sama coachnya. Tidak menjadi mandiri. Ya. Artinya malah menciptakan ketergantungan ya. Malah menciptakan ketergantungan. Menciptakan ketergantungan. Yes. Ya. Yang sempurna adalah pada waktu kliennya mencapai hasil yang diharapkan dan dia mendapatkan insight. Itu yang sempurna. Tapi minimal klien itu mampu mendapat insight. Oh ya, kemarin tuh saya kekurangan ini, langkah ini. Begitu kan? Ya. Karena kan kita bicara coach murni ya, bukan coach yang bercampur dengan konsultan. Ya kan, kalau kita bicara coach murni kan kadang-kadang kliennya memang belum nyampe gitu loh. Kita mau pakai nanya apapun ya dia masih nyampe di situ, dia harus ngalamin dulu prosesnya, baru dia dapat sesuatu kan begitu. Ya. Memang ilmunya belum sampai di sana, gimana dia mau nyampe ke tujuan kalau yang dia inginkan tapi dia sendiri belum cukup kapasitasnya ya at least dia menambah kapasitas yang membuat dia dapat terus bergerak gitu. Yes, kan kita bicara gini, sesuatu disebut gini, klien yang layak, saya sebutnya gini, klien yang layak mencapai tujuan itu ada 2 syaratnya. Satu, belief dan value-nya mendukung nggak? Belief dia mendukung nggak mencapai tujuan itu? Kalau nggak mendukung, dia nggak layak, kita harus konseling dulu sebenarnya. Oke. Nah, yang kedua, kemampuan dia memadai nggak untuk mencapai ke sana? Nah, kalau kemampuannya tidak memadai, maka kita bantu dia untuk memadai. Masalahnya kan klien tidak selalu sadar bahwa kemampuannya nggak memadai. Klien kan merasa bahwa dia merasa sudah mampu. Nah, fungsi coach kan membantu dia, menunjukkan dia sampai dia sadar. Ternyata kemampuan gue belum memadai. Nah, pada waktu dia sadar, berarti goalnya bukan lagi mencapai target. Goalnya adalah bagaimana mempunyai kemampuan yang memadai, kan begitu? Iya. Nah, pada waktu sampai di level itu, coach sudah berhasil. Karena ada sebuah insight, ada sebuah kesadaran. Interesting. Oke. Nah, tadi kalau pasnya ada membedakan nggak? Tadi kan berarti slash ya, coach atau slash mentor. Gitu. Di sini kan pasnya memisahkan ya antara coach sama mentor ya. Kalau tadi kan benar-benar ada coach yang berhasil. Nah, kalau misalnya tentang mentor? Nah, mentor ini kan lalu ada 2 nih. Mentor dalam pekerjaan atau dalam bidang tertentu atau mentor kehidupan. Nah, kalau kita bicara mentor itu kan bagi saya mentor itu transfer ilmu. Ya. Transfer ilmu gitu. Kayak kalau kita bicara ilmu dan pengalaman nggak sih? Iya, di dalam ilmu itu kan lengkap. Ilmu itu ada 3 loh. Ada knowledge, ada skill, ada attitude. Attitude itu pengalaman, mindset, filosofinya dia. Itu saya sebut transfer ilmu. Jadi kalau cuma transfer knowledge itu belum transfer ilmu. Transfer keterampilan itu belum transfer ilmu. Yang disebut transfer ilmu itu sudah harus mencakup 3 hal. Knowledge-nya dapat, skill-nya dapat, filosofinya dapat, atau experience-nya dapat. Jadi kalau sudah tertransfer itu ya berarti mentor itu sudah berhasil. Oke. Dalam konteks itu. Mudah-mudahan menjawab ya.
Oke. Yes. Pak Steph, ini kan waktu juga, ini memang agak mepet ya. Pak Steph kan juga perlu siap-siap lagi. Anyway, Besok, menurut saya, ya. dari Pak Steph ada hal apa nggak mau disampaikan buat teman-teman yang mendengarkan di siang hari ini? Nah, teman-teman yang hadir di sini kira-kira dia berharap apa ya, Yud? Nggak tahu. Atau diskusi ini harapannya apa nih? Kayaknya diskusi ini kalau bagi saya adalah kita menyampaikan informasi. Kalau bagi saya adalah sebuah wake up call bagi saya personal ataupun bagi yang mendengarkan ini gitu. Artinya wake up call itu apa? Wake up call itu ya berarti menumbuhkan sebuah kesadaran, sebuah insight, sebuah aha gitu. Oh ternyata ini loh yang saya sedang alami atau ini loh yang perlu saya lakukan gitu. Jadi membersihkan inilah apa debu-debu di persepsi gitu sehingga mampu mendapatkan insight-insight tertentu gitu. Oke, kalau memang itu tujuannya, maka pesan saya seperti ini. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk yang bukan manusia adalah manusia mampu berpikir. Gitu kan, kita mampu create. Makanya manusia mampu mencipta, kreatif, dan ada yang namanya, tadi kita taunya neokortex. Nah, proses kreatif inilah menimbulkan yang namanya profesi coach, counseling, dan membuat kita mampu mengambil keputusan, kita mampu berkreasi mencapai target apapun yang kita mau dalam kehidupan ini. Nah, tapi untuk sampai ke sana, kita perlu jadi manusia yang manusiawi, kita perlu berfungsi utuh sebagai manusia. Janganlah kita manusia tapi berfungsi seperti mamalia kan gitu ya, apalagi kita manusia berfungsi sebagai reptil gitu. Reptil itu artinya apa? Yang dicari cuma rasa aman aja. Kalau mamalia yang dicari cuma rasa disayang, rasa dicintai gitu kan. Tapi kita tidak mau berpikir bagaimana menyembuhkan diri kita. Gitu kan. Kita nggak mau berpikir, kita tidak mau melatih kreativitas kita supaya mindful gitu ya. Saya menggunakan istilah mindful karena teman-teman saya pikir bisa lebih mudah. Supaya mindfulness lalu menjadi kreatif sehingga kita dapat mencapai apa yang kita mau dalam kehidupan itu. Cirinya cuma satu, kita sembuh. Kalau kita nggak sembuh, gimana kita mampu mencapai? Karena pada waktu kita masih mengalami kesakitan, jiwa kita sakit, gitu kan? Neokortex kita freeze, yang muncul limbik sama reptil kita. Nah itu topiknya lain lagi, Yud. Ya, itu enggak. Ya, susah saya ngomong ya. Apa 45 menit nggak cukup. Itu training 1 hari itu. Ya kita harus melatih kreativitas kita. Saya hanya ingin menyampaikan begitu, teman-teman. Melatih kesadaran kita. Gitu kan, supaya perasaan-perasaan ini dapat kita manage, kita kelola sehingga kita mampu berfungsi utuh as a human being. Mungkin itu. Oke. Thank you Pak Steph, thank you untuk wake up call-nya di siang hari ini, untuk membuat kita jadi lebih aware tentang bahwa kondisi sakit kita yaitu adalah hopeless, helpless, sama worthless. Bila Anda dalam kondisi tersebut, maka it's a wake up call untuk mulai lakukanlah beberapa hal, antara Anda mencari profesional dapat membantu Anda, atau Anda ikut belajar, training, retreat, apapun itu yang dapat membantu Anda masuk ke dalam tahapan acceptance, lalu kemudian ngambil take personal responsibility 100%, lalu kemudian pay the price, bayar harganya, lalu kemudian forgiveness, dan kemudian bersyukur, yaitu adalah belajar dari apapun yang sedang Anda alami hari ini gitu. Itu aja untuk di siang hari ini dari Wake Up Call. Thank you Pak Steph sekali lagi. Thank you. Selamat beraktivitas kembali Pak Steph, dan always keep wake up. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi. Oke. Saya N ya Pak.